Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Selamat datang Bapak, saya senang Bapak mau berbagi pada hari ini. Jadi bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya merasa cemas dan sering teringat kejadian buruk di masa lalu, Bu. Kadang-kadang saya sulit tidur dan merasa takut tanpa alasan yang jelas. Oke, ya, saya mengerti. Saya menghargai keberanian Bapak untuk datang kemari dan untuk membicarakan hal ini. Jadi dalam sesi ini ya Bapak, kita akan mencoba memahami pola pikir dan perasaan yang muncul akibat pengalaman traumatis tersebut. Apakah Bapak siap atau bersedia untuk melakukan itu? Ya, Bu, saya ingin coba. Oke. Baiklah, Bapak boleh ceritakan kejadian yang membuat Bapak traumatis. Gak usah buru-buru, santai saja. Jadi senyamannya Bapak untuk bercerita. Boleh, silakan. Ya, baik, Bu. Itu terjadi saat saya masih kecil. Saya punya orang tua. Orang tua saya kan sudah meninggal, ibu saya. Kemudian ayah saya menikah lagi dengan wanita lain gitu. Nah, kemudian dari hasil pernikahan itu saya punya adik tiri. Nah, saya seringkali saat itu disuruh ngejagain adik saya. Nah, namun karena saya juga kan masih kecil, belum mungkin ada kesalahan. Nah, intinya sayanya yang sering diomelin, tapi bukan hanya sekedar pakai ucapan. Kadang ibu saya itu suka main tangan, Bu. Ya, saya sering dicubit, saya sering seperti itu. Nah, itu membuat saya merasa takut. Dan sebetulnya dalam hati kecil saya marah, namun saya nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Oh, seperti itu. Nah, jadi terima kasih ya Bapak telah berbagi pengalaman Bapak. Memang pengalaman yang sangat bikin trauma ya. Jadi, nah saat Anda mengingat kejadian ini, jadi apakah yang Anda sering pikirkan dalam benak Anda saat mengingat kejadian seperti itu? Saya berpikir bahwa saya tidak aman, bahwa hal buruk bisa terjadi lagi kepada diri saya. Oh ya, saya mengerti sih Pak. Memang kan pikiran seperti ini sangat membebani ya Pak ya, dan terkadang juga bisa membuat kita merasa terjebak pada ketakutan ini gitu ya. Oke, jadi selanjutnya mari kita coba dulu ya untuk mengidentifikasi apakah ada pola pikir yang bisa kita ubah dari kejadian trauma Bapak saat ini. Oke, jadi selanjutnya itu, jadi misalnya saat Anda berpikir bahwa Anda dalam bahaya, jadi apakah ada bukti yang mendukung atau membantah pikiran tersebut dalam kehidupan Anda saat ini? Sebenarnya saat ini saya berada di lingkungan yang lebih aman dibandingkan dulu, tapi rasanya tetap sulit untuk menghilangkan ketakutan ini, Bu. Oh, seperti itu ya. Memang wajar sih, karena memang kan trauma meninggalkan bekas jejak yang emosional ya dalam diri kita itu ya memang. Namun kita ingin coba melatih. Jadi kita melatih apakah bisa mengajarkan otak Bapak ini untuk mengenali bahwa Bapak itu sekarang tuh sudah berada di lingkungan yang aman, seperti itu ya. Jadi kita coba teknik yaitu menantang pikiran negatif. Oke, jadi penantang pikiran negatif ini, jadi saat Bapak berpikir bahwa Bapak berada di tempat atau situasi yang tidak aman, coba Bapak timbulkan beberapa pertanyaan ini. Kayak contohnya seperti, apakah Bapak melihat hal yang mendalam pada pikiran ini? Terus apakah juga ada hal yang bertentangan dengan pikiran Bapak ini? Lalu
apakah Bapak juga dapat berpikir dengan cara objektif atau emosional dalam menghadapi trauma ini? Lalu juga apakah ada cara yang lebih seimbang untuk melihat situasi dari trauma yang Bapak rasakan? Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Jadi kita coba terapkan sekarang. Jadi apakah yang bisa Anda rasakan ketika diri sendiri? Jadi apakah yang bisa Anda katakan kepada diri sendiri saat pikiran ini muncul? Mungkin saya bisa berkata saya tidak dalam bahaya saat ini, saya sudah lebih aman. Nah, ya bagus. Ini adalah cara untuk melatih, untuk mengenali realitas saat ini gitu. Jadi bukan hanya ketakutan dari masa lalu. Jadi untuk ketakutan masa lalu Bapak, bagaimana Bapak mengalami hal itu, bagaimana cara menyakiti mereka Bapak di masa lalu, seperti itu. Jadi kita bisa lihat kehidupan Bapak saat ini, bahwa Bapak saat ini merasa lebih aman dan berada di tempat yang lebih aman, seperti itu. Jadi untuk menghilangkan pikiran negatif, jadi menantang pikiran negatif ini, bahwa Bapak itu tuh sebenarnya sudah ada di lingkungan yang aman, namun karena pikiran yang selalu kembali ke masa lalu dan membuat merasa tidak aman, jadi kita bisa lakukan teknik itu. Jadi untuk menantang pikiran negatif, bahwa pikiran itu sebenarnya tidak ada, seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita coba ya untuk sesi menenangkan tubuh atau relaksasi. Jadi dalam teknik ini namanya teknik grounding untuk pernapasan. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi dalam teknik ini Bapak akan diminta untuk menarik nafas selama 4 detik, lalu menahannya selama 4 detik, lalu menghembuskan lewat mulut selama 6 detik, seperti itu. Bisa kita mulai Bapak ya? Iya, bisa Bu. Oke. Jadi pertama-tama tarik nafas dalam hitungan keempat, 1, 2, 3, 4, lalu tahan, 1, 2, 3, 4, lalu buang lewat mulut dalam hitungan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bisa kita ulangi. Oke. Dalam hitungan keempat, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, lalu tahan nafas, 1, 2, 3, 4, lalu buang lewat mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita coba lagi. Oke, 1, tarik nafas, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, lalu buang lewat mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bagaimana Bapak perasaannya? Ya, saya merasa sedikit lebih tenang Bu. Oke, bagus. Jadi dalam teknik pernapasan ini Bapak bisa merasa lebih tenang dan merasa hilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri Bapak. Rilekskan diri, terus kosongkan pikiran bahwa hal-hal traumatik yang Bapak lihat di masa lalu adalah masa lalu, bukan untuk saat ini, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita coba lagi ya. Ada teknik lagi yang namanya grounding 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi untuk membantu Bapak untuk melihat Bapak hadir di tempat ini, seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi Bapak bisa melihat 5 hal yang Bapak lihat, 4 hal yang bisa Bapak sentuh, 3 hal yang bisa Bapak dengar, dan 2 hal yang bisa Bapak cium, dan 1 perasaan emosional yang Anda rasakan saat ini. Bisa dimengerti ya Bapak ya? Iya. Oke, baik. Kita coba mulai ya Pak ya? Iya. Oke, sebutkan 5 hal yang bisa Bapak lihat. Yang dapat saya lihat, tisu, Ya. air, kemudian vas bunga, meja, dan kursi. Oke, lalu sebutkan 4 hal yang bisa Bapak sentuh. Yang dapat saya sentuh ya tas saya, kursi, kemudian meja, dan tisu. Oke, lalu 3 hal yang bisa Bapak dengar. Saya mendengar suara Anda, saya mendengar suara AC, dan suara anak-anak.
Oh seperti itu. Dan 2 hal yang bisa Bapak cium. Saya mencium aroma parfum dan juga pengharum ruangan. Oke. Dan 1 hal yang Bapak rasakan secara emosional saat ini. Saya merasa sedikit lebih tenang sekarang, Bu. Oke, bagus sekali ya Bapak. Jadi teknik ini tuh untuk membantu mengalihkan fokus dari pikiran traumatis ke pikiran yang Bapak rasakan saat ini, seperti itu. Nah, jadi kan kita bisa melihat nih dalam sesi ini Bapak bisa merasakan hal-hal yang menurut Bapak itu bikin traumatis. Jadi kita bisa menilai nih apakah hal itu bisa bikin traumatis untuk Bapak sekarang, seperti itu. Nah, karena sesi ini berlanjutnya hanya sementara ya Pak ya, jadi kita nggak bisa terus, jadi kita bikin strategi untuk melakukan teknik di luar sesi kita. Jadi Bapak bisa lakukan suatu hal saat trauma ini kembali di luar sesi kita. Bapak dapat melakukan beberapa teknik ini. Jadi yang pertama yaitu saat pikiran traumatik Bapak ini muncul, catat dan rasakan dan pikirkan. Itu seperti itu ya. Jadi selanjutnya yang kedua, terus tetapkan pada diri Anda. Nah, apakah ini fakta atau hanya perasaan Bapak saja? Seperti itu. Dan setelah itu lakukan pernafasan yang tadi telah kita lakukan. Hilangkan pikiran-pikiran negatif Bapak, seperti itu. Setelah melakukan itu baru kita bisa lakukan hal-hal yang Bapak senangi. Contohnya kayak mungkin membaca buku, bermain musik, atau berbicara dengan seseorang yang merasa lebih nyaman lagi, seperti itu. Apakah cara ini dapat Bapak terima? Ya, saya merasa ini bisa membantu saya lebih mengendalikan pikiran saya. Oke, itu langkah yang baik. Nah, jadi strategi yang saya kembangkan ini, kita buat ini, Bapak coba ya selama seminggu. Ya. Oke, jadi selama seminggu ini, kalau Bapak dalam seminggu ini mengalami trauma itu, coba lakukan strategi ini dengan cara catat. Terus habis itu dengan cara pikirkan, lalu melakukan grounding pernapasan, lalu melakukan hal yang lebih positif. Nah, kita lihat evaluasi selama seminggu. Setelah itu setelah seminggu kita lihat apakah teknik ini dapat bekerja untuk Anda di sesi berikutnya. Ya, baik Bu, saya akan mencobanya selama seminggu ini. Oke, baik, saya bangga pada kemajuan Bapak, dan ingat ya, proses ini kan membutuhkan waktu. Ya. Tenang, jadi saya akan selalu mendampingi Bapak untuk melakukan sesi-sesi selanjutnya dalam proses konseling ini. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Ya, atas arahan bimbingannya dan pendampingannya. Oke ya, terima kasih Bapak ya. Sampai bertemu minggu depan ya Bapak ya. Ya. Oke ya, terima kasih ya Bapak ya. Yuk, silakan.